Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita keluarga, selalu mendapatkan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kami mengucapkan terima kasih jazakumullahu khairan katsira kepada para jamaah yang sudah hadir di masjid yang kita cintai ini, dan juga melalui Zoom yang sudah masuk, dan mudah-mudahan semuanya selalu mendapatkan keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan bila kita diwafatkan oleh Allah kapanpun dimanapun, wafat dalam husnul khotimah. Kemudian yang selanjutnya ada beberapa jamaah kita yang sedang sakit, yang sedang diberi kecintaan istilahnya ya, sedang disayangi oleh Allah. Kita doakan yang sedang sakit, yang sedang diberi ujian dan cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan, sehat walafiat, sehat yang bermakna, sehat yang bernilai. Di antaranya yang sedang sakit yaitu Ibu Dr. Nunung Nur Samsiah. Habis dioperasi, mudah-mudahan diberikan kesembuhan, kesehatan, dengan sehat sembuh, dengan sembuh sehat yang sempurna, sehat walafiat. Kemudian yang kedua yang sedang sakit, Profesor Dr. Yayan Sunjaya, ini juga sedang sakit, salah seorang guru besar dari UPI. Kemudian juga Bapak Haji Qasim Sirojudin, MPD, ini sudah beberapa hari tidak ke masjid, ini sedang sakit. Mudah-mudahan yang sedang diberi ujian cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan dengan sehat walafiat. Dan mungkin selain yang disebutkan tadi, masih ada juga yang sedang sakit, keluarga jamaah, keluarga kita atau kita yang hadir pun kurang sehat, baik lahir maupun batin. Semoga Allah menyembuhkan, menyehatkan dengan sehat yang sempurna, sehat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si isfi anta syafi la syafi'a illa anta syifaan la yugadiru saqama. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian doa yang kedua, doa untuk meminta kelancaran. Nah, kelancaran dalam hidup. Jadi hidup ini harus lancar ke depan itu, tentu dengan memohon
meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa untuk minta kelancaran hidup ke depan itu yang tertuang di dalam surat Kahfi ayat 10, masih ingat ya? Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Nah, itu doanya dirutinkan ya, supaya hidup ke depan itu ke depan setelah ini itu ke depan. Alam kubur itu ke depan. Alam mizan, alam selanjutnya sampai alam akhirat itu ke depan. Maka kita minta kepada Allah supaya kehidupan ke depan ini diberi kehidupan yang lebih baik, yang lebih sempurna, yang lebih membawa kebahagiaan, keselamatan sampai juga dunia dan akhirat. Ulangi, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khajaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tema yang kita akan ungkap, akan kita baca bersama-sama sebagaimana sudah dikirimkan lewat PPT, yaitu judulnya kajian surah Ar-Ra'd, nah ini ayat 11. Memaksimalkan ikhtiar dalam menjemput takdir Allah. Wah, ini semua kan selalu berikhtiar ini. Jadi kita ini hidup ini jangan lepas ikhtiar. Yang dagang, yang ngantor, ya, yang tani, apapun hidup mesti berikhtiar. Jangan duduk-duduk manis tanpa usaha. Itu harus berikhtiar apapun. Judulnya apa? Memaksimalkan ikhtiar. Jadi ikhtiar itu harus maksimal gitu ya. Memaksimalkan ikhtiar dalam menjemput takdir Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita lihat, kita baca bersama-sama. Mudah-mudahan takdir Allah yang datang kepada kita semuanya takdir yang betul-betul membawa kemaslahatan, membawa keberkahan dan membawa kebaikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من wal. Sadaqallahul azim.
Arti dari ayat yang kita baca, baginya, nyahnya kemana ini? Halo, nyahnya kemana? Bagi manusia, jangan tidur nih. Baginya itu bagi manusia, gitu ya. Di ayat ini diawali dengan baginya, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran. Nah, ini. Jadi kita jangan berpikir sendirian, ya. Jadi kita ada yang menjaganya dan bergiliran itu dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Oh, gitu. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Nah, ini luar biasa ini ayat ini. Mengungkapkan tentang hidup ini tidak sendirian. Walaupun kita sedang sendirian, ada yang menemani, ada yang mendampingi, ada yang menjaganya. Siapa itu? Malaikat-malaikat. Jadi menjaganya pun di sini bergiliran, jadi tidak pernah luput kosong dari penjagaan itu. Dari depan dan belakang, masya Allah. Mau kemana kita ini hidup ya? Mereka menjaganya atas perintah Allah, bukan menjaga tanpa perintah ini. Diperintahkan oleh Allah. Jaga itu manusia. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, nah ini, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Nah, di sini jadi kita harus melakukan perubahan ya. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Jadi kita sekali lagi hidup tidak sendirian. Bapak-bapak di rumah, istri sedang ke pasar ya, atau istri sedang di rumah, suami sedang tugas, jangan berpikir sendirian. Kita sedang duduk di masjid sendirian, bukan sendirian. Oh, gitu. Di banyak ya, di sini pemikiran yang perlu diterima dengan penuh keyakinan dan kepercayaan tauhidullah, beriman kepada Allah. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita ingin melihat pandangan para mufasir tentang ayat tadi. Mari kita lihat. Yang pertama, At-Tabari dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran, ya ini pendapat atau pendapat yang pertama disebutnya itu At-Tabari, tafsir At-Tabari ya. Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap manusia selalu didampingi oleh malaikat siang malam yang silih berganti. Tuh, gitu. Jadi siang malam ini penjaganya. Dan silih berganti. Silih berganti itu apa? Ya, saling bergantian. Tidak kosong kemudian baru datang, tidak gitu. Semua tepat ya itu. Malaikat siang datang, pada saat itu juga malaikat malam meninggalkan seseorang. Saat sore malaikat siang pergi, sedangkan malaikat malam mulai datang. Menurut sebagian ulama, malaikat yang silih berganti ini bernama malaikat hafadhoh. Malaikat apa? Hafadhoh, penjaga, yang selalu menjaga. Nah ini, jadi malaikat itu bergantian, yang bertugas malam diganti yang bertugas siang. Nah ini ya. Kemudian juga maksud ayat ini justru menjelaskan bahwa semua orang itu dalam kebaikan dan kenikmatan. Nah ini. Jadi dalam kenikmatan, dalam kebaikan dan dalam kenikmatan. Allah tidak akan mengubah kenikmatan-kenikmatan seseorang
kecuali mereka mengubah kenikmatan menjadi keburukan, sebab perilakunya sendiri dengan bersifat zalim dan saling bermusuhan kepada saudaranya sendiri. Jadi yang ngarubah dirinya sendiri itu ya. Kalau dari sonohnya itu tadi kan, dari pemberiannya itu semuanya tentang kebaikan dan kenikmatan, semua itu adalah merupakan bagian yang diterima oleh hambanya gitu. Ayat di atas menunjukkan bahwa hakikat setiap manusia itu sebagai orang yang berhak mendapatkan kenikmatan penuh. Nah ini, karena pada dasarnya mereka adalah suci. Jadi kita lahir ke alam dunia ini dalam keadaan suci. Apa artinya itu suci di situ? Suci itu membawa potensi ya. Di samping suci secara lahir, itu Qomus mengatakan suci itu seperti yang diungkapkan, kemudian juga fitrah yang disebut di situ adalah potensi. Jadi manusia itu membawa potensi hadir ke alam dunia ini. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, barusan adalah tafsir yang pertama. Terus yang kedua sekarang, Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya berpendapat, nah ini, faktor berkurangnya atau hilangnya kenikmatan yang diterima hamba itu tidak tunggal. Nah ini, menurutnya faktor itu bisa murni bersumber dari kesalahan hamba itu sendiri, bisa pula dari kesalahan anggota keluarga atau komunitas sekitarnya, sebagaimana terjadi pada perang Uhud. Nah ini harus hati-hati membaca ini ya. Jadi kalau ada sebagian seseorang atau juga kelompok, nah ini sedang diungkap di sini. Jadi kemudian di sini bahwa berkurang atau hilangnya kenikmatan ini yang diterima oleh hamba itu tidak tunggal katanya. Menurutnya faktor itu bisa murni bersumber dari kesalahan hamba itu sendiri, bisa pula dari kesalahan anggota keluarga atau komunitas sekitarnya, sebagaimana terjadi pada perang Uhud. Perang Uhud di mana? Halo, perang Uhud di mana? Ya di Uhud. Uhud itu di mana? Di Timur Tengah, gampang gitu ya. Gampang. Nanti cek lagi Mekah Madinah. Wah, ini orang yang sudah umroh pasti membayang, mentapakuri ceken baru di Uhud, tak pasti gitu tah. Atau dari mana? Dari melaksanakan ibadah. Sampai di situ ada penjelasan-penjelasan tentang Uhud. Nah, tentang perang Uhud. Nah, itu ya. Pasukan muslimin pada perang Uhud kalah bukan lantaran kesalahan semua pasukan. Nah ini, tapi ada kesalahan beberapa individu saja, tapi orang lain mendapatkan getahnya. Tuh, dalam bahasa Sunda apa itu istilahnya? Istilahnya itu temais temelem. Tak gitu istilahnya. Tidak tahu bagaimana timbul, ada kebagian efeknya. Tuh, gitu ya. Jadi pasukan muslimin pada perang Uhud kalah bukan lantaran kesalahan semua pasukan, tetapi ada kesalahan beberapa individu saja, tapi orang lain mendapatkan getahnya. Dengan bahasa lain, kesalahan segelintir orang itu berdampak sistemik lalu menggoyahkan kekuatan kelompok secara keseluruhan. Dia harus hati-hati. Kalau di rumah ya ada seorang gitu yang nyeleneh misalnya, dia anggota keluarga kita, ya bisa fatal semuanya gitu. Makanya dianjurkan untuk amar ma'ruf. Apa itu amar ma'ruf munkar? Jadi selalu menghimbau, mengajak, ya anak-anak jangan lupa sholat ya tepat waktu, jangan tidur saja, harus ada yang mengingatkan begitu. Jangan anak itu dibiarkan tak sholat, dibiarkan tak ngaji, dibiarkan. Nah ini mengingatkan itu sebagai wujud
berharap kepada Allah supaya di rumah semuanya menjadi ahli zikir, ahli syukur, dan beramal selalu amal yang baik untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada silah cuek, jadi harus saling mengingatkan. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini menurut tafsir Jalalain ini. Surat Ar-Ra'd ayat 11 menjelaskan tentang baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran. Para malaikat yang bertugas mengawasinya di muka, di hadapannya, dan di belakangnya. Dari belakangnya mereka menjaganya atas perintah Allah, berdasarkan perintah Allah, dari gangguan jin dan makhluk-makhluk yang lainnya. Subhanallah, sudah ada yang menjaga. Tidak usah mengundang ya makhluk-makhluk lain, sudah dijaga oleh Allah itu tuh. Tapi ini kuncinya harus yakin. Jangan begini, mana saya nggak melihat, memang mau melihat gitu ya. Kalau ada orang yang itu ya yang agak sedikit nyeleneh gitu, memang ada malaikat, bisakah saya melihatnya? Jangan ngomong begitu, kan nanti diperlihatkan oleh Allah bisa pingsan karena bukan makhluk seperti biasa gitu. Pokoknya bukan untuk didiskusikan, tapi untuk diimani, diyakini. Begitu Allah menjaga manusia di alam jagat raya ini. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum. Apa ini artinya? Artinya Dia tidak mencabut dari mereka nikmatnya sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri dari keadaan yang baik dengan melakukan perbuatan durhaka. Nah ini, ulangi, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum. Artinya Dia tidak mencabut dari mereka nikmatnya sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri dari keadaan yang baik dengan melakukan perbuatan durhaka. Di rumah anak-anak jangan sekali-kali melotot sama ibu ya, sama bapak, itu durhaka itu. Bahkan perbuatan durhaka ke orang tua itu termasuk dosa apa? Dosa besar itu. Disuruh melotot ya, disuruh minta untuk ambilkan barang, melawan. Nah ini anak-anak zaman sekarang kadang-kala itu suka melawan sama orang tuanya. Mengapa melawan? Karena mungkin ya itulah hasil dari ya mungkin melihat perlawanan dalam kehidupan itu bisa terjadi di dalam kehidupan berumah tangga atau berkeluarga. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum ini, yakni menimpakan azab, maka tak ada yang dapat menolongnya dari siksaan-siksaan tersebut dan pula dari hal-hal lainnya yang telah dipastikannya, dan sekali-kali tak ada bagi mereka ya orang-orang yang telah dikehendaki keburukan oleh Allah selain Dia. Selain Allah sendiri, seorang penolong pun yang dapat mencegah datangnya azab Allah terhadap mereka. Kalau sudah datang azab ya nggak bisa apa-apa. Semua yang taat, yang patuh, yang setengah patuh, yang setengah taat, yang menentang, yang melawan Allah Subhanahu wa taala, kalau datang azab semuanya akan mendapatkan akibatnya. Mudah-mudahan ya semua jamaah, keluarga selalu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab yang datang secara tiba-tiba. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah ini sabda Rasul nih. Mari kita baca pelan-pelan. Yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar wa yajtami'una fi sholati subhi wa sholatil asri fayas'adu ilaihi alladzina batu fikum fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bikum kaifa taraktum ibadi fayaqulun atainahum wa hum yusalluna wa taraknahum wa hum yusalluna.
Hadis riwayat Bukhari ini dan juga Abu Hurairah di sini. Ada beberapa malaikat yang menjaga kamu secara bergiliran di malam hari dan di siang hari. Mereka bertemu untuk mengadakan serah terima pada waktu salat subuh dan sholat asar. Nah ini. Lalu naiklah malaikat-malaikat yang menjaga di malam hari kepada Allah Ta'ala. Dia bertanya, sedangkan ia sudah mengetahui apa yang akan ditanyakan itu. Bagaimana keadaan hamba-hambaku ketika kamu meninggalkan mereka di dunia? Malaikat menjawab, kami datang kepada mereka ketika salat dan kami meninggalkan mereka dan mereka pun sedang sholat. Sholat apa tadi? Subuh dan asar. Makanya ini dua sholat itu dan semuanya ya, jangan diabaikan. Jangan sampai tidak terinformasikan, tidak terlaporkan gitu. Gara-gara sholat subuh kesiangan gitu ya, sholat asar, sholat asar kesorean. Kan kadang-kadang gitu ya. Kenapa deh? Ya habis kerja semalaman jadi capek. Jadi kumaha tuh? Nya sholat subuh kesiangan. Kemudian asar lagi kecapean lagi. Sholat asar. Bayangkan bagaimana laporan malaikat kepada Allah bila kita dalam keadaan tidak menunaikan dua sholat tadi yang dijaga hamba itu oleh malaikat dari dua malaikat. Bagaimana kalau melaporkannya nggak sholat, tidur terus misalnya gitu ya, sedang sholat sedang sibuk terus. Nah ini jadi kita tidak boleh sampai malaikat melaporkan diri kita ini dalam keadaan tidak sesuai dengan keadaan. Nah ini hadis Rasul ya, perlu dicamkan bahwa memang malaikat yang menjaga hamba ini secara bergiliran di malam hari dan di siang hari. Dan ingat ya, malaikat itu tidak pernah tidur ataupun mengantuk gitu ya. Ada orang kadang-kala kalau sedang pengajian tungkul gitu ya, sedang apa? Sedang menghayal untuk segera masuk ke dunia tidur. Nah, kalau malaikat enggak ya, merhatikan di situ. Nih orang ini mau tidur, dibiarkan aja karena memang tidur juga ibadah gitu. Tetapi kalau sedang datang waktu sholat tidur-tiduran, nah ini mungkin di lain bahasanya itu. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, ini nilai-nilai pendidikan. Jadi selalu kita ungkap nilai-nilai pedagogis. Karena semuanya ini pendidik. Kita ini semuanya guru. Tugas guru itu apa? Tugas guru itu apa? Mendidik, terus mengajar, melatih ya, membimbing, nuntun, mengarahkan, menyelamatkan anak didiknya itu. Itu tugas guru itu. Dan jangan berpikir nih Pak Guru nih Pak, yang ngomong Pak Guru itu juga guru itu ya. Makanya ada guru itu yang guru yang pertama dan utama itu adalah orang tua. Itu guru yang pertama dan utama. Mengapa? Karena bisa begini kita duduk di depan di depan hamba Allah, di depan semua yang hadir, ini hasil binaan didikan orang tua dahulu. Maka mudah-mudahan orang tua yang sudah wafat dengan tampilnya kita hasil didikan beliau-beliau itu menjadi pahala-pahala bagi orang tua, baik yang masih hidup ataupun yang sudah pulang ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mendidik hambanya agar senantiasa beriman. Bagaimana mendidik diri supaya beriman ya? Mendidik istri, mendidik anak supaya beriman. Bagaimana ini? Perlu dipikirkan. Bagaimana membimbing anak supaya keyakinannya terus lurus kepada Allah. Bagaimana ia melatih anak-anak supaya tetap ingat kepada Allah. Nah ini gimana ini? Ini perlu dipikirkan, perlu dilaksanakan. Bukan hanya dipikirkan saja, diwujudkan. Nah, dan ketika diwujudkan, sangat berkeinginan orang tua untuk mendidik agar mereka beriman kepada qada dan qadarnya serta bertawakal kepada Allah. Jadi kalau ada sebagian anak kita mungkin
kurang beruntung ya, maka kita katakan sebenarnya kamu ini beruntung, cuman terlambat datangnya, santai aja, nanti juga keberhasilan akan datang. Nah gitu. Nah ini sedang berbicara takdir itu. Udah tenang aja, walaupun kamu sekarang ini susah membaca, terus saja belajar, nanti juga akan bisa membaca. Nah ini sedang menghantarkan anak-anak ini supaya percaya diri bahwa belajar untuk hidup ini memiliki kedudukan yang sangat strategis. Nah yang pertama itu mendidik supaya mereka beriman kepada qada dan qadar serta bertakwa kepada Allah. Menggiring anak-anak kita, menggiring anak-anak didik kita, menggiring kolega kita, menggiring jamaah kita supaya tetap utuh beriman kepada Allah, beriman kepada qada dan qadar serta selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, senantiasa mengajarkan akhlak mulia, diantaranya gemar berdoa. Tuh gitu ya. Kalau kelihatan anak kita kok tidak pernah kelihatan memanggil Allah, ya Allah gitu misalnya ya, anak kita itu sibuk aja, lupa kepada Allah. Ingatkan, coba nak, sebelum Anda bekerja itu meminta dulu kepada Allah supaya apa yang kau kerjakan itu mendapatkan pertolongan Allah. Nah begitu bahasanya kepada anak-anak kita, supaya gemar berdoa. Doa itu kan permohonan, permintaan. Bahkan dalam pengajian kemarin, doa itu adalah ibadah ya. Yang kedua, doa itu adalah sumsumnya ibadah. Tuh gitu ya. Sumsum itu di mana adanya sumsum? Dan sumsum itu dilapisi oleh apa? Oleh tulang. Tulang dilapisi oleh apa? Oleh daging. Daging dilapisi oleh apa? Oleh kulit. Itu bagian esensi yang paling dalam, itu sumsum, itu ibadah, itu berdoa kepada Allah. Jadi jangan lupa berdoa. Panggil asma Allah, ya Allah. Gitu ya. Tentu meminta kepada Allah tidak seperti meminta kepada manusia. Ada adab-adabnya, ada sopan santunnya. Tidak seperti minta kepada ibu, Bu minta itu. Tidak begitu. Ada adab, cara berdoa. Ajarkan kepada anak kita. Didik anak-anak kita supaya berdoa dengan cara, dengan melakukan sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdoa. Kalau sudah berdoa apa? Kalau sudah berdoa itu berjuang, berikhtiar. Nah, minta kepada Allah supaya pinter belajar, lancar belajar. Nah, itu minta kepada Allah. Terus ikhtiar. Ikhtiarnya gimana? Ya mungkin belajar yang sungguh-sungguh, datang ke sekolah tepat waktu, tidak balik sebelum waktunya. Nah ini terus gitu ya, diarahkan anak-anak kita ini. Dan ternyata hasilnya gimana? Nah berikan tawakal. Kalau anak kita nilainya kecil padahal belajarnya sudah baik-baik saja, nah katakan sebenarnya bukan kamu ini tetap akan berhasil dengan ketekunan dan ketekunan. Pokoknya jangan lupa Allah, jangan dijauhi, dekatlah dengan Allah, taqarrub dengan Allah, berdoa dan bermohon, beribadah, berzikir terus dan terus memohon kepada Allah. Jadi gemar berdoa, berikhtiar dan tawakal atas semua usahanya. Nah ini sampaikan kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada anak didik kita, dimanapun kita berkesempatan hadir. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga, mengajarkan agar hati-hati dalam beramal dan senantiasa berbuat baik karena kita diawasi oleh malaikat penjaga. Nah ini didik kepada anak kita, bimbing. Nah, walaupun bapak tidak melihat kamu berangkat dari rumah sendirian, kamu ada yang jaga. Nah, oh gitu. Kamu sholat asar jangan diabaikan ya, kan nanti malaikat yang menjaga siang akan melaporkannya kepada Allah. Tuh, sampaikan di situ. Bagaimana mendidik anak kita supaya merasa ada yang mengawasi, merasa ada yang memperhatikan. Nah, disinilah kegiatan pendidikan orang tua membimbing, mengarahkan anak-anaknya.
Terus yang keempat, hadirin wal hadirat, menjadi seorang yang bersyukur. Nah ini, menjadi seorang yang bersyukur atas segala nikmat dan senantiasa merubah keadaan menjadi lebih baik. Tuh, dimendidik. Jadi bersyukur itu ya atas nikmat yang telah Allah berikan, bentuknya apapun. Kenikmatan pemberian dari Allah. Allah memberi kita, memberi keluarga kita untuk menjadi seperti ini, menjadi anak kita jadi mahasiswa, jadi orang yang belajar dengan sungguh-sungguh, jadi orang yang taat kepada Allah, maka sampaikanlah, bersyukurlah kepada Allah. Oh, gitu. Sampaikan terima kasih dengan melakukan kegiatan ibadah yang lebih baik. Jadi menjadi seorang yang bersyukur atas segala nikmat. Ada yang memberi, misalnya anak kita diberi oleh orang lain, oleh kakaknya si adik, kemudian tidak ada ucapan terima kasih, sampaikan, kamu ini kok ucapannya nggak ada terima kasihnya untuk kakak yang nyedorkan piring itu, wah gitu ya. Atau si kakaknya ambilkan sendal gitu ya, terus diambilkan sendal oleh adiknya, kakaknya nggak mau ucapan terima kasih, jangan begitu, coba ucapan terima kasih teteh, terima kasih AA. Nah ini sedang melakukan pendidikan di mana orang supaya bersyukur kepada nikmat yang telah Allah berikan. Memang ada beberapa hal yang harus kita minta tolong kepada Allah nih. Kita selalu harus minta tolong kepada Allah supaya menjadi hamba yang berzikir, terus bersyukur, dan amal diterima dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini doanya sudah diulang-ulang. Masih hafal ya? Para jamaah, halo. Doanya gimana supaya kita menjadi orang yang selalu berzikir, selalu bersyukur, dan selalu beramal yang baik diterima oleh Allah. Gimana doanya? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah ini suka lupa biasanya. Nah selesai sholat itu dibaca, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Waduh, ini 3 permohonan kepada Allah supaya menjadi orang yang berzikir. Berzikir itu ingat kepada Allah, terus ingat. Karena dalam ayat lain dikatakan, nanti kita temukan ya, barang siapa yang berzikir kepadaku, kata Allah, aku mengingatmu, aku memberikan rahmat kepadamu. Di mana-mana berzikir, bersyukur ya dengan amalan-amalan yang kita lakukan. Nah itu nilai-nilai pedagogis yang kita ungkap di dalam kegiatan ini, dan marilah kita lihat selanjutnya ya. Nah ini makna ikhtiar, tadi kan ada kata ikhtiar tadi dari judulnya. Apa sih ikhtiar itu? Nah kita lihat ikhtiar secara bahasa. Nah secara bahasa, kalau kita melihat suatu kata ingin kita lihat kata itu apa sih maksudnya gitu ya, maka bisa disorot oleh 2 hal. Satu dilihat dari sisi bahasa, kedua dilihat dari sisi istilah. Nah gitu. Secara bahasa, nah gitu bahasanya. Secara bahasa, ikhtiar ya berasal dari bahasa Arab yang artinya memilih. Sementara secara istilah, ikhtiar adalah segala perbuatan yang dilakukan manusia untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Oh, gitu ikhtiar itu. Jadi ikhtiar dari sisi bahasa dan dari sisi istilah. Kalau dari sisi bahasa dari kamus gitu, kalau dari sisi istilah dari hasil pemikiran, ilmu yang diperoleh, informasi yang disampaikan menurut apa ayat Al-Quran, mungkin menurut hadis ya, menurut pemikiran para mufasir. Nah gitu. Jadi selalu para mahasiswa kalau diminta memberi makna tentang sesuatu hal, sorot dari segi 2 hal, dari sisi bahasa dan istilah ya. Namun dalam Islam, ikhtiar harus dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam. Bentuk usaha yang dilakukan tidak boleh melawan hukum Islam dan merugikan orang lain. Oh, gitu. Ikhtiar merupakan salah satu perilaku yang dianjurkan dalam Islam
seorang muslim diimbau untuk berikhtiar dalam perkara dunia maupun akhirat. Jadi bukan hanya dunia saja, termasuk akhirat. Nah, gitu ya. Setelah berikhtiar, muslim wajib untuk bertawakal, yaitu bersandar kepada Allah atas apapun ketetapannya. Ikhtiar dan tawakal harus dilakukan bersamaan dan dalam porsi yang seimbang. Ikhtiar tanpa tawakal merupakan sikap seseorang hamba yang sombong, sementara tawakal saja tanpa ikhtiar merupakan sikap orang yang bodoh. Maka suka ada yang orang ngomong gini ya, sama teu nyahona teh jul aya weh, nah kumaha heula ikhtiarna ieu teh. Nah ini, ulangi, ikhtiar tanpa tawakal. Ikhtiar tanpa tawakal merupakan sikap seorang hamba yang sombong. Siapa dulu aku? Nah gitu ngomongnya. Tidak melihat bagaimana ini ikhtiarnya, bagaimana tawakalnya. Sementara tawakal saja tanpa ikhtiar merupakan sikap orang yang bodoh. Jadi bagaimanapun kita harus selalu berikhtiar dan selalu bertawakal. Kalau kita melakukan sesuatu perjuangan ya, misalnya mahasiswa ingin lulus tepat waktu, berikhtiar tapi pasang tawakal. Oh gitu. Ada seseorang ingin melamar seseorang yang lain, misalnya pemuda ya ingin melamar wanita, siapkan itu apa tadi, ikhtiar, datang dengan penuh kesiapan yang terlihat, kemudian pasang tawakal. Begitu datang ke calon itu dan ke orang tuanya, begitu mengatakan mohon maaf dek, anakku sudah ada yang punya, tawakal di situ ya, pasang tawakal, jangan ngotot gitu, tawakal ya sudah Pak, kalau memang itu informasi dari Bapak, saya mengucapkan terima kasih dan semoga saya mendapatkan jalan yang lebih baik lagi. Weh, ini luar biasa ini. Nah itulah ya, ikhtiar dan tawakal dua-duanya memiliki kedudukan yang sangat bermakna dan bernilai. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, semua keberhasilan bergantung dari cara kita berikhtiar dan beriman kepada takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sikap ikhtiar akan membantu seorang muslim untuk meraih kesuksesan dunia dan akhirat sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm ayat 39 sampai 42. Ikhtiar juga akan membentuk karakter seorang muslim yang kuat, optimis, mandiri dan bertanggung jawab. Nah ini ikhtiar. Ini luar biasa kalau kita ingin melihat nanti dalam An-Najm ayat 39 sampai 42, disimak lagi, dibuka lagi, Masya Allah. Hadirin halo yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah ini Allah berfirman, kita baca pelan-pelan, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura summa yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Nah ini ya, surat apa? Surat An-Najm ayat berapa? Ayat 439 sampai 42. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Tuh. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Tuh. Dan sesungguhnya kepada Tuhan mula kesudahannya segala sesuatu.
Nah, jadi di sini yang pertama, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya gitu. Dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan. Masya Allah, nih usaha kamu nih, gitu, nih hasil usaha kamu. Makanya yang menjadi catatan ini usahanya seperti apa. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahannya segala sesuatu. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Manusia mempunyai kadar masing-masing, maka hendaklah kita senantiasa berusaha, bertawakal, dan janganlah berputus asa dalam menjemput takdir. Allah berfirman, Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, yang menciptakan lalu menyempurnakan ciptaannya, yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, Allah Ta'ala menetapkan takdir seluruh makhluknya. Sabda Nabi Muhammad SAW, kataballahu maqadiral khalaik qabla an yakhluqas samawati wal ar bi khamsina alfasanatin. Allah telah mencatat seluruh takdir makhluk 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Subhanallah. Mungkin ada yang baru tahu ya ini hadis ini, mungkin ya, mungkin termasuk yang membacanya mungkin gitu ya, atau sudah pernah mendengar tapi nggak pernah melihat bagaimana kalimatnya. Nah, di sini Allah telah mencatat, Allah telah mencatat seluruh takdir makhluk 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Maka orang suka mengatakan Allah mah sudah tahu takdirnya. Nah, gitu suka ada gitu ya, bahwa kamu remaja pemuda takdirmu akan dapat siapa sudah tahu Allah mah. Gitu. Ini urusan keimanan ya. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, apa sih keutamaan berikhtiar? Kan orang suka bertanya-tanya, apa sih keutamaan berikhtiar? Mari kita lihat ya. Yang pertama, mendapatkan kebaikan dan pahala karena memberi. Tuh, gitu ya. Al yadul ulya khairun minal yadis sufla, fal yadul ulya hiya al munfiqatu wasufla hiya as-sa'ilatu. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Tangan di atas yaitu pemberi, sedang tangan di bawah yaitu peminta. Jadi ada pemberi, ada peminta. Mana yang lebih baik? Yang memberi. Jadi kita harus berusahakan selalu memberi, tapi maunya apa? Diberi gitu ya. Jadi jarang orang mau memberi, maunya diberi begitu ya. Nah, itu biasanya di rumah tangga. Kalau anak selalu ingin diberi oleh orang tuanya, tapi kalau anak dapat untung nggak ngomong-ngomong sama orang tuanya, itu mah watak di keluarga. Kenapa? Ya gitulah keadaannya gitu ya. Karena orang tua itu begitu luas ya, sayangnya kepada anak, apapun demi anak, luar biasa itu orang tua. Tapi anak mah mendapat keuntungan tengah hep-hep gitu ya. Dapat apa nih kok diam aja, nggak memberikan informasi, teh ngomong-ngomong untung, itu teh biasa. Jika orang baheula kolot orangnya gitu ya, kita juga ke orang tua kan gitu. Sekarang anak juga kadang-kala hampir mirip juga orang model gitu. Tapi tetap namanya orang tua itu selalu memberikan kepada anaknya dengan sekuat tenaga, subhanallah. Makanya jasa orang tua itu kalau mau ditimbang, kalau mau diukur, tidak akan mampu mengukurnya, tidak akan mampu menimbangnya. Satu pemberian orang tua. Ibu menyusui anak, satu susuan, anak nyusu sama anak itu kalau mau diganti, subhanallah, gimana itu orang tua, ibu besar pahalanya. Makanya harus ingat kepada ibu ya. Jangan terus saja tak ingat-ingat. Ibu, bapak berjasa yang besar. Oke, selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, Allah memberikan kemudahan bagi yang terus berusaha.
Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, Allah akan menunjukkan jalan-jalannya bagi mereka yang berusaha. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Selanjutnya hadirin wal hadirat, bagaimana cara memaksimalkan ikhtiar sekarang dan menjemput takdir. Wah, ini penting banget ini. Anak-anak yang mau ujian doktor, ya magister, sarjana, bagaimana memaksimalkan ikhtiar ini supaya hasilnya betul-betul hasil yang diharapkan. Oke, kita lihat. Yang pertama, jangan menunda pekerjaan, menjauhi kesombongan, dan katakanlah insya Allah. Oh gitu ya, ulangi, jangan menunda pekerjaan, menjauhi kesombongan, dan katakanlah insya Allah. Wah, begitu, selalu insya Allah. Insya Allah itu maknanya luar biasa. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghadan illa ayyasha Allah wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu apabila engkau lupa, dan katakanlah mudah-mudahan Tuhanku akan memberi petunjuk kepadaku agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Jadi penting ucapan apa? Insya Allah. Pak, besok mau kemana? Mau ke Tasikmalaya. Udah siap apa? Tinggal berangkat. Jangan lupa insya Allah sudah siap. Nah begitu ya, mobil sudah siap, sopir sudah siap, insya Allah. Nah, kata insya Allah itu menjadi bagian yang diucapkan ketika kita akan melakukan sesuatu hal. Terus yang kedua hadirin, yang kedua, bertebaran di muka bumi untuk berikhtiar. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Begitu, selesai salat keluar dari masjid, bertebaran, cari itu apa yang kita sedang usahakan. Jangan terus di masjid. Kenapa di masjid? Saya mau di masjid supaya nunggu takdir. Gak bisa begitu. Harus berusaha. Bertebaranlah. Yang ngantor, yang ke pasar, ya, yang ke kampus, yang ke sekolah, yang ngajar, yang mendidik, terus semuanya bertebaran. Nanti datang panggilan, datang lagi ke masjid, keluar lagi, masuk lagi, terus selalu masjid menjadi tempat untuk bersujud dan keluar untuk berikhtiar. Terus selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, rajin berdoa dan ikhtiar menjemput takdir Allah. Yang keempat, yang keempat, tidak iri hati atas karunia orang lain. Nah, kalau orang lain punya kemajuan, ya tidak boleh iri hati. Wala tatamannu ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd
lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasab was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima. Nah ini ya. Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah diberikan atau dilimpahkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Tuh gitu. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Terus selanjutnya, tidak berputus asa dari rahmat Allah, terus berusaha, teruslah berusaha. Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Subhanallah, kalimatnya jelas ini. Tidak boleh putus asa. Kalau gagal bukan gagal, kelulusan yang tertunda gitu aja supaya lebih aman ya. Kalau orang yang beriman ya tidak bagaimanapun tetap menggantungkan diri kepada Allah. Terus yang selanjutnya, bertawakal atas segala usaha, dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Selanjutnya hadirin wal hadirat, Rasulullah SAW bersabda, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih laruziktum kama turzaqut thair tagdu khimasan wa taruhu bitanan." Nah, ini ya. Sungguh seandainya kalian bertawakal kepada Allah sebentar atau sebenar-benar tawakal. Ulangi, sungguh seandainya kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana rezeki burung-burung. Mereka berangkat pagi-pagi dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Subhanallah. Burung itu kalau berangkat kosong, balik apa? Bernyanyi-nyanyi. Oh, itu burung itu menjadi catatan dalam kajian kita pada hari ini. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, 7 optimis dalam segala usaha dan doa yang dipanjatkan. Saya baca artinya supaya nanti dibaca bahasa Arabnya oleh hadirin ya. Dan dari Anas radhiyallahu an berkata, seorang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, saya terkena hukum had, maka laksanakanlah atas diriku. Ketika itu bertepatan dengan waktu salat, maka ia salat bersama Rasulullah, dan sesudah selesai salat ia berkata, ya Rasulullah, saya telah terkena had, maka laksanakan atas diriku. Rasulullah SAW bertanya, apakah engkau telah sholat bersama kami? Jawabnya, iya ya Rasulullah. Sabda Nabi, telah diampuni bagimu. Subhanallah, ini penting ini. Oke, selanjutnya, menyelesaikan urusan yang lain setelah satu urusan selesai. Fa idza faraghta fansab, maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Angke dewe ayeuna karek beres bieu, jangan begitu. Halo, beres nyapu ini, yang itu terus ya. Kalau ibu-ibu di rumah itu jangan engke we nyapu mah ayeuna mah sarapan heula, sarapan perlu, nyapu perlu. Nah, gitu ya. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, sampai kepada sebuah judul. Apa judulnya? Kisah teladan. Oh, ini kita lihat ya, kisah teladan. Dikisahkan bahwa ketika terjadi wabah penyakit sedang berjangkit di negeri Syam,
Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an sebagai khalifah pada saat itu berketepatan untuk mengurungkan niatnya pergi ke wilayah itu, seraya berkata kepada para sahabatnya, besok pagi-pagi aku akan kembali pulang ke Madinah dan mengurungkan niat saya untuk berkunjung ke negeri Syam. Oleh karena itu bersiap-siaplah kalian. Mendengar ucapan Umar saat itu, salah seorang sahabatnya, Abu Ubaidah bin Jarrah, bertanya kepadanya, apakah kita hendak lari dari takdir Allah? Seketika Umar pun menjawabnya, mengapa kamu bertanya demikian, hei Abu Ubaidah? Untuk menghindari perdebatan dengan sahabatnya, Umar pun segera menjawab pertanyaan sahabatnya itu. Ya, kita akan lari dari satu takdir Allah untuk menuju ke takdir Allah yang lain. Kemudian selanjutnya Umar pun bertanya kepada Abu Ubaidah, wahai Abu Ubaidah, bagaimana pendapatmu seandainya engkau mempunyai seekor unta, lalu engkau turun ke lembah yang mempunyai dua sisi, satu lembah subur dan yang lain tandus? Bukankah jika engkau menggembalakannya di tempat yang subur, engkau menggembala dengan takdir Allah, dan jika engkau menggembala di tempat yang tandus, engkau pun menggembala dengan takdir Allah juga? Lembah manakah yang engkau pilih? Di tengah perbincangan Umar dengan Abu Ubaidah, tiba-tiba datang sahabatnya yang lain, namanya Abdurrahman bin Auf. Ia pun berkata, aku mengerti masalah ini. Aku mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila kamu mendengar ada wabah penyakit di suatu negeri, janganlah kamu datang negeri itu. Janganlah kamu datangi negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, maka janganlah keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri. Setelah mendengar pernyataan Abdurrahman itu, akhirnya Umar mantap dengan keputusannya seraya mengucapkan tahmid, alhamdulillah. Selanjutnya hadirin wal hadirat, doa. Nah, itu yang tadi kan kisah ya, bisa diulang kembali. Nah, doa yang kita kita baca bersama-sama, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khosamtu. Allahumma inni a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta antudillani antal hayyul ladzi la yamutu wal jinnu wal insu yamutuna. Oke, kita baca artinya. Artinya, ya Allah, sesungguhnya hanya kepadamulah aku berserah diri, hanya kepadamulah aku beriman, hanya kepadamulah aku bertawakal, hanya kepadamulah aku kembali, dan hanya karena mulah aku memusuhi musuh-musuhmu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada keagunganmu yang tiada Tuhan selain Engkau. Dari Engkau menyesatkanku. Engkaulah yang hidup dan tiada akan pernah mati, sedangkan jin dan manusia pasti akan mati. Oke, nanti dibaca lagi hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dan akhirnya sekian dan terima kasih. Thank you bahasa Inggrisnya, hatur nuhun bahasa Sundanya, syukron jazilan bahasa Arabnya, gitu ya. Oke, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita meneruskan kegiatan setelah melaksanakan ini. Tentu kami mengucapkan terima kasih ini kepada semua yang telah hadir
dengan penuh kehusuan ya. Mudah-mudahan takdir Allah diberikan kepada kita dan keluarga, takdir yang baik untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kami mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah menyisihkan sebagian kekayaannya untuk tetap mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga terima kasih kepada Sivitas Akademika UPI yang sudah menyiapkan Zoom yang kita manfaatkan. Mudah-mudahan para pemimpin UPI ini, terutama Pak Rektor, para pembantu Rektor, sampai kepada para pemimpin yang di bawahnya, semuanya menjadi para pemimpin yang diberikan berkah, taufik, hidayah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga terima kasih kepada Dewan Guru Besar ini, Dewan Guru Besar ada Prof Didi dan Prof Aan dan para profesor yang lain. Ini saya lihat kelihatan di sini bapak-bapak profesor, ibu profesor hadir, dan juga dari daerah lain ada juga profesor semuanya. Mudah-mudahan diberikan kelancaran. Dan juga tadi istri Prof Didi, Bu Dr. Nunung ya, yang sedang sakit, mudah-mudahan disembuh sehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga Ibu Dekan ini, Ibu Dekan FPWS yang yang selalu mengingatkan kita juga dengan dakwah ini ya, membagikan player dan termasuk dekan-dekan yang lain ya, insya Allah. Terima kasih Ibu Profesor Tri Indri Hardini, juga Bapak para pembantu dekannya juga sama-sama dalam mengembangkan dakwah ini. Mudah-mudahan selalu dalam rahmat berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga di sini ada direktur ya, direktur kemahasiswaan ini juga Pak Suwitno itu hadir dengan membimbing para mahasiswa, mudah-mudahan untuk tetap gabung dengan kita insya Allah untuk menjemput tadi keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga para pemimpin asrama juga ikut gabung dalam kajian ini, terima kasih. Kemudian juga penasihat dan pengurus DKM Al Furqon di sini ada Prof Juntika, ada Prof Mupin, ada juga Prof Ahman ya, dan profesor-profesor yang lainnya ini juga dalam reng-rengan kepengurusan di Al Furqon. Juga terima kasih dan wabil khusus ini kepada Bapak Kepala ITC. Nah, ini Bapak Dr. Mulyana Abdullah. Nah ini ketua kepala ITC ini harusnya begitu. Terima kasih. Semoga dakwah terus berjalan, insya Allah berkah terus turun bagi kita dan dengan penuh kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Kemudian juga para direktur yang lainnya juga hadir di sini juga ya, mudah-mudahan semuanya, terutama Direktur Kamda Purwakarta kemarin minta PPT kepada saya, ingin disebarkan di Purwakarta. Bukan hanya di Purwakarta kata saya itu, di Tasik juga ada Kamda, di Sumedang juga ada Kamda, di Serang juga ada Kamda, bahkan di Cibiru pun ada Kamda. Mari para Kamda, para Kamda ya, para Direktur Kamda untuk bergabung bersama-sama menjemput keberkahan ini. Kemudian juga terima kasih kepada Profesor Dr. Dedi Koswara dan Sarjana Angkatan 79. Ini dari Garut, diajak serta ngaji, subhanallah. Orang cenah geus aki-aki, geus ini, hayu ngaraji, luar biasa. Semoga dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga Ketua Prodi Pedagogik nih, Dr. Epiana Hikmadudin. Nah, ini imamnya pedagogik S2 di UPI. Nah, untuk lebih memantapkan para guru, ya inilah yang memotori, yang menggerakkan pedagogik di UPI. Mudah-mudahan berkah. Kemudian juga di sini ada Pak Dr. Mad Ali. Nah, ini dengan dosen-dosen bahasa Arab yang lainnya dan para mahasiswa bahasa Arab juga ikut gabung katanya pagi ini. Mudah-mudahan semua yang sedang thalabul ilmi, yang sedang mendidik, membimbing, diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga Profesor Eri Sarimana, ini Wakil Ketua Umum ADRI, Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia, juga Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Pakuan.
di Bogor. Nah, terima kasih sudah gabung. Mudah-mudahan tetap keberkahan Allah berikan kepada ibu dan keluarga. Kemudian juga Bapak Tatang Muhtar, Kadis Dukcapil Kota Bandung dan Ketua ICMI Kota Bandung. Halo Pak Tatang, ini sedang sibuk. Assalamualaikum bro. Pokoknya mah tanggal 14 eta dapil semuanya punya kesempatan untuk datang ke TPS ya Pak Tatang. Mudah-mudahan orang Bandung sehat semuanya, insya Allah berkah semuanya. Terima kasih Pak Tatang. Kemudian juga DKM Masjid Al Mustofa Cimeong Majalengka juga hadir selalu, insya Allah berkah. Kemudian MAN 1 Cianjur, wah ini Dr. Herlan Firmansyah, wah ini juga hadir. Bukan hanya beliau, termasuk guru-guru ya ikut hadir bersama. Semoga selalu keberkahan diberikan Allah. Kemudian juga Bapak Dr. Ahmad Sujai, nah ini juga hadir, terima kasih. Kemudian juga dari Universitas Jambi, wah ini ada Ustadz Anwar di situ, ditugaskan di Jambi, terus dakwah diperlebar, diperluas. Mudah-mudahan semua berkah bagi hamba-hamba Allah di alam jagat lain. Terima kasih Ustadz Anwar dan juga para mahasiswa. Ada mahasiswa kedokteran, ada farmasi di situ, informasi yang dapat kami terima. Kemudian juga terima kasih kepada Ibu Yayu, Inspektorat Kota Bandung. Nah ini juga ikut hadir, terima kasih. Kemudian SMK Negeri Cilamaya, Cilamaya 1 juga hadir ini. Ada guru, ada murid, ada orang tua. Terima kasih, insya Allah berkah. Kemudian Majelis Ta'lim Al-Falah Cilawu Garut. Nah ini juga di situ katanya ngarariung ibu-ibu, bapak-bapak ningali ya nu nyarios gitu. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu dan berkah. Kemudian juga SMK Palapa juga hadir, SLB Banjaran juga hadir. Kemudian Ibu Kokom Komaria SMA Negeri 5 Sukabumi juga hadir. Terima kasih. Pak Bapak Profesor Dr. Nana dari UIN Bandung dan juga Direktur Pascasarjana Uninus dengan para dosen, para mahasiswa, baik yang sedang aktif, baik yang sedang mikir-mikir judul gitu ya, sedang nyusun disertasi dengan ngaji, insya Allah tambah lancar dan berkah insya Allah. Terima kasih. Kemudian juga ada Bapak Dr. Aang Solehudin Anwar MPD, ini LPPM Universitas Buana Perjuangan Karawang juga hadir, terima kasih. Kemudian Sivitas Akademi Unikom juga hadir, ada dosen, ada mahasiswa, insya Allah berkah. Kemudian Sivitas Akademika Uninus, di sini ada Bapak Dr. Haji Hendra S. Muhtar dan juga dosen-dosen yang lainnya, sama-sama selalu ngaji walaupun sedang umroh, mudah-mudahan berkah selamanya insya Allah. Kemudian juga Bapak Marwan dari juga sama-sama dari Uninus, juga para mahasiswa insya Allah hadir penuh dengan keberkahan. Kemudian Pak Asda 2 ini dari Tasikmalaya ya, Pak Teddy, Haji Teddy Setiadi, halo, ada Pak Teddy ya? Salam, semoga salam lancar dalam melaksanakan tugas sehari-hari di Tasikmalaya insya Allah. Kemudian juga Bu Cucu Mas Pika dan para calon doktor Ilpen kelas 3B Uninus juga hadir. Semoga lancar berkah dalam menjalankan tugas-tugasnya sama-sama. Kemudian kelas doktoral BPIP RI Bapak Masdon, Bapak Sadono Sri Harjo dan kawan-kawan. Nah, ini juga terima kasih, Bro. Sama-sama di tengah-tengah kesibukan ini Mas Don ini selalu hadir. Insya Allah berkah Allah turunkan bagi kita semuanya. Terima kasih Pak Don. Kemudian juga Pak Profesor Dr. Hadi Supari Muslim. Ini adalah rektor Bodias Sastra University Florida USA dan Ketua Umum Komunitas Pendidikan Tinggi dan Cendekiawan Nusantara dan kawan-kawan. Terima kasih Pak Profesor Supari, insya Allah berkah. Kemudian Bapak Sadono Sri Harjo, Direktur Lakdiklat BPIP RI. Wah ini hadir, terima kasih. Pokoknya sibuk-sibuk ngaji tetap berjalan, insya Allah berkah. Kemudian MTS Negeri 3 Bandung juga hadir. Kemudian di sini ada Ibu Muniroh, pengawas madrasah dari Kemenag Bogor juga hadir. Terima kasih. Kemudian Setaisa Jakarta. Nah, ada Setaisa, ada Setais nanti ya. Ini Setaisa dari Jakarta juga hadir. Terima kasih.
Kemudian juga Bajnas Kabupaten Sukabumi, Bapak di sini Bapak Dr. Unang Sudarma ya, luar biasa hadir di tengah-tengah kesibukannya. Kemudian ULM Banjarmasin, Pak Sigit Rus Winarsih juga hadir, terima kasih. Bu Imas Mulyati, pengawas SMA Distrik Provinsi Jawa Barat juga hadir, terima kasih. Bunda Sofi dari Majelis Taklim Asyukur Sumedang dengan para jamaahnya hadir bersama-sama, insya Allah berkah. Dosen dan Politeknik Bakti Asih Purwakarta sekaligus mahasiswa S3 yang sedang nuntut ilmu di Uninus, semoga diberikan kelancaran sama-sama. Kemudian Sivitas Akademika ULM Universitas Lambung Mangkurat, di sini ada Pak Abdul Salam, ada Pak Jainuddin hadir dan yang lain-lainnya, semoga selalu lancar dalam segala urusan-urusannya dan berkah. Kemudian Pondok Pesantren Suryalaya juga hadir, terima kasih. Pak Dr. Riyad Jamil pada minggu yang lalu sakit, mudah-mudahan sudah sembuh sehat, pimpinan dari Pondok Pesantren Suryalaya. Kemudian keluarga besar KBSA YBSA ini yang pimpinannya adalah Haja Sobaria, semoga lancar dalam melaksanakan tugasnya. Di samping Ibu Sobaria juga ada ibu keluarga Ibu Yoyo Surya Kusuma ya. Kemudian juga keluarga besar Abah Ukik dan abunya dari Palamuran ikut ngaji, subhanallah, semoga berkah. Kemudian dari Kecamatan Mande Cianjur, di sini ada Ibu Aan Mulyati, Ibu Yeni Hendayati, Ibu Gigi Solihatin, Ibu Suharni, Ibu Hartiningsi, Ibu Nur Hasana, Ibu Dede, Ibu Lilis Yunengsi, Ibu Lena Harlina. Ini adalah kepala sekolah dari Kecamatan Mande Cianjur. Alhamdulillah hadir, semoga menjadi para kepala sekolah yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Bapak Dr. Sunarto dari Jakarta Ciputat juga hadir dalam kajian ini. Sama-sama semoga berkah. Sivitas Akademika IKIP Siliwangi, ini Bapak Tamtam Kamaludin juga hadir, terima kasih. Bapak Usep Sutarman STAI Yamisa Soreang, nih Pak Dr. Usep, halo, selalu hadir dari Soreang, terima kasih. Bapak juga Profesor Usep Kuswari EPBS UPI dan DKM Baitul Amanah Lemang, nah, juga hadir selalu setelah mengaji bersama-sama sambil ada hanet-hanet dan dingin musimnya. Insya Allah Prof, semoga berkah selalu. Kemudian Sivitas Akademika Pendidikan Karakter Pancasila Bapak Riyadi dari Kalimantan Barat dari Universitas Tanjung Pura juga selalu hadir, semoga berkah. Bapak Ahmad Dewan Masjid Indonesia Dewan Kemakmuran Tangerang juga hadir, ini Pak Dr. Ahmad, mudah-mudahan berkah. Kemudian Pak Dr. Agil, ini adalah dekan dari FAI Unsika juga hadir dengan para dosen, terima kasih sama-sama, termasuk Pak Dr. Sutarjo juga hadir sama-sama. Kemudian terima kasih. Kemudian MTS 2 Bandung Barat Bu Dr. Yuni juga hadir selalu, insya Allah berkah. Kemudian dari Pondok Pesantren Al Firdaus, ini dari Cipatat Bandung Barat kampus 1 dan 2, Ustadz Roni Abdurrahman selalu hadir, mudah-mudahan dengan para santrinya selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sai Sekul, nah Sai Sekul ini juga hadir, para santri, para ustadz ya ikut ngaji, mudah-mudahan jadi santri yang sukses dan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga seluruh Sivitas Akademika UBK ini, Pak Rektor Universitas Bakti Kencana, Bapak Dr. Apoteker Entris MHKes. Nah, ini halo Pak Rektor. Terima kasih, semoga menjadi rektor yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga WR 4 Bapak Agus Mi'raj Darajat, Eskep Ners MKes, kemudian Kepala PSDKU Tasikmalaya Pak Asep Mulyana, kemudian juga Doktor PhD ya, kemudian staf PSDKU Subang Siti Rohmah juga hadir, terima kasih. Kemudian juga Hajah Imas
Syarifah SPD MPD, koordinator keluarga besar almarhum Hajah Hoiriah di Tasikmalaya. Mudah-mudahan lancar dan berkah dalam menjalankan tugas sehari-hari. Ibu Hajah Imah Cucu SPD MM, Bendahara Stikep PPNI Jabar juga hadir, terima kasih. Mahasiswa mahasiswi Prodi D3 Keperawatan BKU Bakti Kencana University juga hadir, terima kasih, insya Allah berkah. Pak Gatot Handoko Jamaah Masjid Darul Irfan SMA Negeri 8 Jakarta juga hadir. Dr. Gatot, semoga berkah. Kemudian Pak Abu Khoer, halo Pak Abu Khoer dari Surabaya, semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abu Khoer dengan bersama keluarga besar Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat, Jawa Timur dan NTB selalu hadir. Ibu Popi Dewi Puspitawati, Direktorat SMP Kemendikbudristek juga hadir. Terima kasih di tengah-tengah kesibukan. Bapak Wasimin, Kepala Balai Guru Kalimantan Barat, nah juga hadir di sini. Pak Wasimin, halo. Kemudian juga Bapak Suka, Balai Guru Penggerak NTB juga hadir. Bapak Teddy, Kepala SMA Negeri 1 Lawang Jatim juga hadir, terima kasih. Ibu Isaris Arwiyati, Ibu Imas Mulyati, Ibu Pita Tresna, Ibu Nurhayati, Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat hadir, terima kasih. Bapak Ahmad, Ibu Adelina, Balai Guru Penggerak Jatim, terima kasih hadir, insya Allah berkah. Bapak Hermansyah, Bapak Cucu Sudrajat, Ibu Kokom Komaria, Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat juga hadir bersama-sama, insya Allah berkah. Ibu Ine Rahayu SLB Negeri Cicendo Bandung, Ibu Alpa Nurhasana SMA Negeri Pakem Sleman Yogyakarta, Bapak Dodi Iskandar Balai Besar Guru Penggerak Jawa Tengah, halo, insya Allah berkah. Bapak Muhammad Nopal Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Timur juga hadir. Bapak Jasman Indatno Institut Teknologi dan Bisnis Semarang juga hadir. Ibu Alpi Lailatin, Ketua Komunitas Guru Besar Guru Belajar Nusantara Jawa Timur juga hadir, terima kasih. Ibu Roro Martiningsi, Duta Teknologi Jawa Timur SMP Muhammadiyah 1 Surabaya. Iya, sama-sama, semoga berkah ya. Ibu Wihartati, Prodi Animasi SMK Negeri 2 Surabaya juga hadir. Pak Baidillah Riyadi dari Pontianak juga hadir. Bapak Siswanto Disdik Ponorogo juga hadir. Bu Imas Mulyati, Pengawas SMA Disdik Provinsi Jabar juga hadir, terima kasih. Pak Muhammad Yunus, mahasiswa S3 University Ibnu Khaldun Bogor juga hadir, terima kasih. Bapak Asdur, pengurus PGRI Kabupaten Bandung. Bapak Ujang Permana, DKM Masjid di Al Mustofa Majalengka. Kemudian Bapak Dr. Yayat Sudrajat, MTS Negeri 1 Kabupaten Bandung juga hadir. Pak Dr. Eka Abdul Hamid adalah beliau Wakil Ketua STAI 11 April Sumedang, Prodi PAI dan Ekonomi Syariah, terima kasih. Bapak Samsudin SPD MM dari STIT NU Pangandaran hadir dengan para pengurus yayasannya, semoga berkah. Bapak Surya Gandhi dari MGMP IPA MTS Jabar juga hadir. Pak Agus Dario dari Uninus dan Untar Jakarta juga hadir, terima kasih. Ketua DPD HISPI Jabar Pak Jentot Tugiono MM juga hadir. Universitas YPIB Majalengka hadir. Sivitas Akademika STEBI Bina Esa juga hadir. Dan juga Sivitas Akademik SMPIT Alpaz, nah ini juga sekolah binaan propaan juga hadir, terima kasih. Ada Ustadz, ada santri, insya Allah berkah. Sivitas Akademika Unikom, kemudian Ibu Profesor Sulistiarini dari LPPM Untan juga hadir Kalimantan Barat. Kemudian Ibu Siti Horiah Auriyah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok juga hadir, terima kasih, semoga berkah. Kemudian juga DKM Masjid Al-Falak dan para jamaahnya hadir, terima kasih. Kemudian GOW KBB Ibu Dr. Deti dan Ibu Lia selalu hadir. Bapak Unang Sudarma
juga hadir Kiai Unang Sudarma dan Bapak dari Tahfiz Quran Pantasis Depok, kemudian SMK Nur Kausar, Bu Diah dan Bu Endah di Kabupaten Sukabumi, dan pengawas juga hadir nih Pak Sukanto selalu hadir dalam kajian ini, dan bapak-bapak ibu-ibu yang tidak disebut namanya semua diguyuri rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mari kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kelancaran segala urusan yang sedang kita hadapi. Allahumma shalli wa barik wa sallim, amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fiddin waghfir lana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana sigoro. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Termasuk terima kasih Profesor Mir Alam Bedu dari UI Makassar. Terima kasih, mudah-mudahan berkah selamanya. Mohon maaf lahir batin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga hapunten bade mayunan keluar. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.